Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi mu'ayyid as-sabirina bi'azizin nasrih wa muyassir asy-syakirina lihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtar liqiyami bi amrih wa qasimil jabbarina bi wabili makrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrat a'yunina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safihu wa habibuh ba'athahu bid-dinil mashhur wa kitabim mastur wa amarna bittiba'il huda wan nur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati rahimakumullah wa hafizakumullah. Mengawali pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, seperti biasa sila bareng-bareng memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya, berkat taufik hidayah serta inayahnya, kita semua dapat melaksanakan salah satu rutinitas mingguan kita, yaitu mengisi meramaikan majelis ta'lim. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi ikhtiar kita, apa-apa yang menjadi rutinitas dan kegiatan kita seluruhnya tercatatkan sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, lebih-lebih tanpa terasa saat ini kita semua berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara kualitas kuantitas dari Pondok Pesantren Al-Mujahidin sedikit berpengaruh, karena rencana insyaallah besok pagi akan dilakukan mid semester, akan tetapi hal tersebut mid semester ini sedikit bergeser menjadi minggu ketiga pada bulan Oktober, yang artinya bahwa kenapa itu dilakukan tidak lain tidak bukan karena santriwan santriwati kita semuanya tanpa terkecuali menjadi tuan guru. Saling undang niki, sak mama saling undang, sak nina saling undang, sehingga efektivitas pembelajaran sedikit terganggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, pelaksanaan mid semester santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Mujahidin akan dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan Oktober. Tidak lain tidak bukan apa yang menjadi ikhtiar kita ini, meramaikan menghidupkan suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti bahwa kita semua mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sangat cinta kepada Rasulullah, kita semua mendapatkan syafa'atul uzma, syafa'atul kubra pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, sebagaimana yang disebutkan bahwa pelinggih tiang saat ini berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita aplikasikan, harus kita implementasikan, harus kita ikhtiarkan. Seringkali kita mendengar hikmah
dari kelahiran beliau, hikmah kelahiran, hikmah kejadian, sampai dengan hikmah meninggalnya Rasulullah. Akan tetapi sedikit sekali di antara kita yang mengamalkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, yang ingin mengajak kita semua merenungi, mentadabburi, menghayati salah satu surat yang khusus diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinnya menjadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat dalam keadaan sakit selama 2 hari. Selama 2 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. 2 hari itu pula ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan. Oleh karenanya banyak kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ndek datang setan. Muhammad, ndek turun ayat. Muhammad, ndek ingat, ndek kangen si nenek. Tetapi setelah 2 hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wadduha wal laili iza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Turun ayat wadduha kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang sudah kita baca. Yang diturunkan ini adalah firman Allah. Yang diturunkan ini adalah wahyu. Baru dengar kata saya jagaan beramal-amalan. Jibril menurunkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Saya jaga berwahyu ni. Jibril menurunkan wahyu. Wahyu. Yang betul adalah, yang benar adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wadduha, demi waktu duha. Karena Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, apa yang kita pegang, apa yang kita baca, apa yang menjadi pedoman kita ini, Al-Quran ini adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat. Jadi ini adalah wahyu mukjizat. Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena Al-Quran sendiri menceritakan masa lampau, menceritakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang akan terjadi. Bahkan di dalam Al-Quran ini seluruh bentuk amrun khariqun lil adah, segala sesuatu, seluruh yang di luar nurul, cara unin anak nane, di luar nurul unin, kan kena di luar nala, ada di dalam Al-Quran. Ini firman Allah mukjizat. Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah tahan dengan kobaran api yang amat sangat besar. Nabi Musa dengan belahan laut. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, salah satu cara santriwan-santriwati, kenapa santriwan-santriwati cepat menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran tidak boleh ditaruh, diletakkan di bawah
mata kaki. Mohon maaf, di bawah. Nabi bahasa niki. Nabi bahasa niki bahasa sak niki. Ajengku. Saya sak milih jelap ngapal Al-Quran, maka tidak boleh meletakkan Al-Quran di bawah jengku. Nah, terhadap orang-orang santriwan-santriwati ketika meletakkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mukjizat ini meletakkan di bawah, maka ia akan mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah, santriwan-santriwati kita sudah banyak yang sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini adalah al-mu'jiz, amrun khariqul lil 'adah. Sehingga perlu kita bedakan, ada namanya al-mu'jizat, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang akar sulit untuk mencapainya. Ada yang namanya al-mu'jizah. Al-mu'jizah amrun khariqul lil 'adah tatajalla 'ala sulukil wa'i 'ala yadin nabi. Yang namanya mukjizat adalah sesuatu hal yang di luar nalar, yang tidak bisa dilogikakan, dan itu diperuntukkan kepada Nabi. Jadi sesuatu yang di luar nalar diperuntukkan untuk Nabi, itulah yang disebut sebagai mukjizat. Contoh, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan sahabatnya minum melalui jari jemarinya. Bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah ratusan tahun meninggal. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Inilah yang disebut sebagai mukjizat. Nah, bagaimana kalau ada wali, ada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi memiliki hal-hal yang di luar nalar, maka itulah yang disebut sebagai karomah. Kepada ulama, kepada kiai, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai karomah. Nah, contoh misalkan bagaimana sering kita dengar kisah-kisah kewalian para wali songo, kewalian para tuan guru kita. Itulah yang disebut sebagai karomah. Ada pula yang disebut sebagai al-ma'unah, hal di luar nalar, diperuntukkan kepada pelenggih tiang. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada kita semua, orang-orang awam, disebabkan pelenggih tiang yakin ikhlas membantu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh maunah niki. Searan maunah niki diperuntukkan kepada orang-orang masyarakat kita biasa. Misalkan contoh, tiang termasuk, dan ini sudah sering tiang ceritakan, tiang termasuk orang-orang yang tidak percaya terhadap pertu. Pertu nggih? Wah, ini pesapa si baki berak. Pesapa si jin, pesapa si napi juga. Tiang termasuk orang yang tidak percaya dengan hal tersebut. Suatu ketika istri saya sakit niki 2 jelo. Sampun tiang jauh-jauh dokter. Tolek. Dari diagnosa dokter mengatakan ada penyakit di jantungnya. Kemudian kita periksa jantung, ternyata tidak ada masalah. Selanjutnya dokter mengatakan memiliki penyakit GERD, penyakit lambung. Saya periksa ke dokter spesialis lambung, tidak ditemukan apa-apa. Ibu saya nak tua, anak, aku tahu sih dia percaya pertu. Coba alu pertu. Nanti tuan. Coba alu pertu. Lah, si dia kejak lek sekolah Jordan, lek sekolah gerah kejak percaya pertu.
Coba bealo. Wah, ndek kemene, ndek percaya. Coba sang-sang iya pun sehat. Wah, ndek kan. Hal ini bertentangan dengan akidah saya. Ndek kemene. Yang ndek percaya. Lo terpaksa karena ini. Lalu be pertu, menin dan aneh na tuan. Melek lalu pertu dengan syarat, dengan catatan bahwa pertu bukan lalu pertu ini si sebab bakti tipa inak. Bukan berarti saya percaya pertu, pokoknya percaya pertu. Aneh-aneh, serah. Akhirnya nak tuan menyuruh saya ke Nageni. Ibu Nikmat, ibunya bu guru mewah. Lalu tiang, assalamualaikum, salam. Ada apa tuan? Maka iya nih, ya ada perasaan malu, ada perasaan gengsi karena saya tidak percaya pertu. Maka iya nih, nak gini ini coba pertuan aneh, Lili ini tutuli ke dokter, spesialis jantung, spesialis paru-paru, sampun ke spesialis lambung. Lagu ini sehat. Maka disuruh sinta tuan, nih pertu, coba pertuan. Tatu, nih ibu menebain tanda gini. Dilit bulu. Dilit bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Denini. Berarti almarhum bake berakne denini. Peten salena. Kadang malik denini muni. Berarti bake berak sak kedua denia. Terus sak ketelun sina coba almarhumah pedarin dia, kakak tiang paling belik ni. Dia ngaran niki kakak tiang paling belik. Bun coba sina geni putar-putar bismillahirrahmanirrahim. Tok bunyi. Oh tua. Itu keriak. Nabi itu keriak niki. Angkat Nabi bahasa sasang keriak niki. Angkat Nabi kena ketemu. Nabi kena ketemu niki. Nabi kena ketemu. Ya. Oh bedait. 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 Bisa kita tahun berembasan nggih. Ayo bedait marat atur nayahan dan niki. Oh nih bedait diketemu si pedarun dia bacaan Fatihah. Ya, saya bacakan Al-Fatihah. Lahal Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya sampai waladhalin. Amin. Begitu saya di depan pintu, wagita senina keingancam. Yang selama 2 hari 2 malam tidak bisa apa-apa, dia tahu kembi-kembi. Jantungnya, lambungnya tidur saja. Setelah lalu pertu, nikmat sampai belum masuk rumah, saya melihat bahwa istri saya dalam keadaan sehat walafiat berdiri. Nah inilah yang disebut sebagai al-ma'unah. Disebabkan karena ikhlas, tidak ada perasaan apa-apa, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membantu pelinggih tiang melalui jalan ma'unah ini. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat Ad-Duha ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari sakit. Turunlah ayat Wad-Duha, demi waktu duha. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an kerap kali, sering kali bersumpah dengan waktu. Dimulai dengan wal fajri, demi waktu fajar. Ada carunut niki. Wal fajri wad duha, demi waktu duha. Kemudian selanjutnya wal asri, demi masa, demi waktu asar. Kemudian wal laili, demi malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita semua agar menghargai waktu, menghormati waktu. Waktu yang kita gunakan dimulai dari fajar, kemudian duha, kemudian asar, kemudian malam harus kita gunakan betul-betul produktif, betul-betul bermanfaat.
Pira umur da bapak? Pitung dasa. Nah, pitung dasa. Bapak tiang niki umur pitung dasa. Ah, lagu sini marah umur 20. Enggak konyang dok. Masih tekanak ya dimandu. Masih tekanak dimandu gigi. Bapak tiang sudah berumur 70 tahun. Katakanlah 60 tahun. 60 tahun ada samola. Bapak saya berumur 60 tahun. Dalam satu hari bisa beristirahat sampai dengan 8 jam. Kemudian 8 jam ini dikali dengan 365 hari, maka akan didapati sekitar 172.500 jam dalam setahun istirahat. Kali 60, kemudian selanjutnya dibagi dengan 24 jam selama satu hari. Ketika seseorang berusia 60 tahun dengan asumsi 8 jam tidur, maka dari 60 tahun itu 20 tahun digunakan untuk tidur. Luar biasa. Begak monet tidak menjadi 20 tahun. 60 tahun usia kita, asumsi 8 jam kita istirahat sehari, maka kurang lebih sekitar 20 tahun kita gunakan untuk istirahat, untuk tidur, tidam. 20 tahun bertidam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah wadduha wal fajri wadduha wal asri wal laili, tidak lain tidak bukan supaya kita semua menghargai waktu. Mudah-mudahan dengan kita menghargai waktu, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal laili iza saja, dan demi waktu malam yang telah sunyi. Karena Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, malam diperuntukkan untuk istirahat. Santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al-Mujahidin, begitu sudah jam 10 malam semuanya tanpa terkecuali harus istirahat. Jam 10 istirahat, launa kuras, ada yang bangun jam 3 untuk melaksanakan tahajud, ada yang setengah 4 dan seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu, tidak membencimu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, sesungguhnya kehidupan akhiratlah sebaik-baik kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, pelinggih tiang saat ini hidup di dunia tidak lain tidak bukan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menepis anggapan kaum Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dipedulikan. Bahkan Nabi Muhammad dibenci. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk menepis anggapan tersebut, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingatlah Muhammad, ketika engkau dulu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah Subhanahu wa taala yang melindungimu. Nabi Muhammad ya yatim. Ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah, ditinggalkan oleh bapaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, meninggal ibunya. Kemudian di dalam Al-Qur'an menggunakan sighah alam yajidka yatiman fa'awa, menggunakan sighah istifham. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lah yang melindungimu ketika engkau yatim? Alam yajidka yatiman fa'awa.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, Nabi Muhammad begitu menjadi yatim, tetapi pendidikan karakter, perhatian dari keluarganya selalu ia dapatkan. Dimulai dari kakeknya Abdul Muthalib, kemudian meninggal kakeknya, dilanjutkan oleh Abi Thalib. Nabi Muhammad tetap mendapatkan pendidikan. Karena banyak sekali kita beranggapan bahwa searan kanak yatim biasa niki Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah selalu beranggapan bengel kanak yatim nih, talun kanak yatim nih. Biasa niki nggih. Biasa. Angkan sebengel lalu kanak yatim. Angkan sekali lalu kanak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Muhammad dalam posisi yatim, fa'awa, dan Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, kembali bundek bengil Rasulullah. Kenapa anak yatim kita di sini bengel-bengel, telu, sangkeun turus, sangkeun tajam? Tidak lain tidak bukan disebabkan karena anak yatim kita tidak mendapatkan perhatian, perlindungan dari pelinggih tiang. Iya, hikmah maulid makin niki. Wajar namanya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan curahan perhatian. Siapa yang harus perhatian di saat orang tua, bapak ibunya meninggal? Pelinggih tiang, kita semua. Kita semua harus menjadi bapak, kita semua harus menjadi ibu bagi anak-anak yatim ini. Bahkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pada hari raya Idul Fitri, hari di mana kita semua merasa sukacita, hari di mana kita bergembira, hari di mana kita merasakan kemenangan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah padang, sebuah lapangan. Kemudian di ujung lapangan tersebut ada rumah, ada perempuan kecil menangis sejadi-jadinya. Kanak kodek nangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati anak tersebut, anak kembe, wanu tua, karena anak tersebut tidak mengetahui Rasulullah. Tua, imati bapak, imati ina, bapak imati lalu perang kaca Nabi Muhammad, ina kemati. Kita ke kanak lain betangkung oleh hari raya ni kesolah-solah tangkung. Kita anak-anak lain bekedekan, berduin mainan, melet ke berdua mainan. Fabaka Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak tersebut, wahai anakku, mele mende Muhammad Rasulullah jadi bapak, mele mende Aisyah jadi inak, mele mende Fatimah jadi ibu, mele mende Hasan dan Husain jadi sematau. Kemudian anak tersebut menjawab, mau mele ke Rasulullah, dan anak tersebut menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wajar saja ketika anak yatim ini nakal, telu, sengkeun turus karena tidak ada kehadiran kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, momentum Maulid Nabi ini kita isi dengan menggalakkan rasa cinta kita melalui kehidupan yang aplikasi untuk melindungi anak yatim. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, dengan kita peduli, dengan kita merangkul, menyayangi anak yatim, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan ingatlah Muhammad, dulu engkau pernah tersesat. Fahada, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk padamu. Di dalam sebuah riwayat, di dalam tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Suyuti dan Mahalli, bahwa ayat ini menegaskan, menerangkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ketika kecil, melakukan perjalanan bersama kakeknya. Suatu ketika datanglah iblis menutup jalan sehingga keduanya tersesat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa wajadaka dhalam fahada. Wahai Muhammad, sesungguhnya dulu engkau pernah tersesat jalan, maka Allah yang menunjukkan jalan tersebut. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ingatlah Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dulu dalam keadaan fakir, maka Allah Subhanahu wa taala fa'aghna, mencukupimu. Wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kepada anak yatim maka jangan berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar, munara sapa dengan datang nginding meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah menghardik. Nuna sending kepe, nuna sending kepe. Bodoh matu. Para buku isi kepe. Kau kuat nginding. Ini kepe. Sekiranya kita tidak mampu untuk memberikan, maka jangan sampai kita semua menyakiti perasaannya. Sabar dulu. Jelas nggih? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pelungguh tiang berbagai macam nikmat, fahaddis, maka nikmat tersebut kita ceritakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelinggih tiang kelebihan, hadis kanggo diceritakan niki, dengan catatan supaya orang tersebut mampu mengikuti apa yang kita lakukan. Misalkan contoh saat ini pelinggih tiang beramal Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, 10, 20, 100 bahkan seterusnya. Ketika beramal menceritakan hal tersebut dengan niat supaya diikuti, inilah yang dimaksud sebagai tahaddus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka ceritakanlah supaya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudian kita sedekahkan, kita infakkan supaya orang lain mengikuti perbuatan baik kita. Itulah yang disebut sebagai tahaddus bin nikmah. Berbeda halnya dengan penyakit-penyakit hati. Ada yang disebut sebagai riya, supaya orang melihat. Ada yang disebut sebagai sum'ah, supaya orang mendengar. Ada yang namanya takabur, sombong. Penyakit-penyakit hati. Maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya berbeda. Mungkin bersedekah 100.000, berimpak 100.000 dengan niat supaya orang lain mengikuti. Itulah disebut sebagai tahaddus bin nikmah. Oh, alhamdulillah, tiang mau beramal 100.000 dengan niat supaya orang tersebut mengikuti apa yang kita lakukan. Itulah disebut dengan tahaddus bin nikmah. Jelas niki Bu? Jelas niki Bapak? Nah, adapun riya, asal kata roh, adik sak tengat, adik sak keseriuk si dengan, itulah riya. Beramal mungkin niki di man, taman joko ta amal, lamun di man rami dengan. Inilah yang disebut dengan riya. Atau di sini sebelah geleh 100.000 ada setengah. Itulah yang disebut sebagai riya. Riya adalah unsur pamer supaya dilihat oleh orang. Berdosa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sum'ah, pamer. Ada yang sak terdengar. Bapak Abi telah beramal 100.000. Bapak Ozan telah beramal 100.000. Bapak Muktasim telah beramal 100.000. Begitu diumumkan di masjid. Tidak sombong. Hamba Allah
telah beramal 200.000. Diaku dia. Inilah sombong. Supaya dilihat namanya riya, supaya didengar namanya sum'ah. Maka itulah kebalikan dari tahaddus bin ni'mah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, perlu perbaiki niat, karena segala sesuatu tergantung oleh niat. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, oleh karena itu momentum dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mengingatkan kepada kita jadikan momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum pelenggih tiang untuk lebih dekat, untuk lebih peduli kepada anak-anak yatim. Sekaligus Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, momentum kelahiran Nabi ini menjadikan kita sebagai pribadi yang gemar, yang senang membaca Al-Quran. Bahkan lanjutan dari ta'rif tadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatih, yang ketika membaca Al-Quran ini pelenggih tiang mendapatkan pahala, yang mana Al-Quran ini wajib kita gunakan, wajib kita baca ketika pelenggih tiang melaksanakan sholat. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wajib dibaca ketika sholat, bahkan haram. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat batal al-muta'abbad bi tilawatih. Ketika pelenggih yang membaca Al-Qur'an ini mendapatkan pahala, sekaligus wajib dibaca ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada kita semua, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, santriwati diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga momentum kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai momen kembali mengingatkan kepada kita semua untuk lebih menyayangi, lebih peduli kepada firman Allah sekaligus kepada anak yatim. Mudah-mudahan juga pelenggih tiang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan yang masih memiliki urusan dunia, hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk melunasinya. Kemudian selanjutnya kepada keluarga yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisinya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميزانه
ومداد كلماته يا من لا تراه العيون ولا يصف الواصفون ولا تخالطه الزنن نسألك يا خالقنا ويا ربنا ويا إلهنا أن تصلي على محمد في الأولين وأن تصلي على محمد في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا والدنا الذين ربهنا على طاعتك خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية ومن كان منهم تحت التراب اللهم فصب رحمة قبره صبا ويمن كتابه ويسر حسابه اللهم اجعلنا خير الجزاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا هذا مدى المجاهدين ما دامت السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة